lagi dengan saya Tia Safa Laila, jurusan psikolog di Universitas Bosowa. Pada kali ini saya akan membahas tentang perkembangan ilmu pada zaman Islam. Sebelum kita membahas tentang perkembangan ilmu pada zaman Islam, terlebih dahulu kita memahami tentang pandangan Islam terhadap perkembangan ilmu. Sejak awal kelahiran ilmu, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana sudah diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali diutus oleh Allah sebagai Rasul, beliau hidup dalam masyarakat yang terbengkalai, di mana paganisme tumbuh menjadi sebuah identitas melekat pada masyarakat Arab masa itu. Pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh seiring dengan munculnya Islam. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Jibril yang berbunyi, "Bacalah." Jibril memerintah Muhammad untuk membaca dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Menciptakan. Perintah ini tidak hanya sekali tapi berulang-ulang kali sampai Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut. Dari kata Iqra, inilah kemudian lahir beraneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, dan mengetahui. Wahyu pertama itu menghendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan melandasi Bismi Rabbik, dalam arti hasil bacaan itu nantinya dapat bermanfaat untuk kemanusiaan. Al-Quran dan hadis juga kemudian dijadikan sebagai sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrum yang seluas-luasnya. Lebih lagi, kedua sumber ini memainkan peran ganda dalam penciptaan pengembangan ilmu. Peran pertama, prinsip-prinsip semua ilmu di pandangan kaum muslim terdapat dalam Al-Quran. Jadi, pandangan kaum muslim menganggap bahwa semua prinsip itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, yaitu Al-Quran dan hadis menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ilmu dan menekankan kebajikan dan keutamaan penuntut ilmu. Pencarian ilmu dalam segi apapun pada akhirnya akan memuara pada penerangan tauhid. Kemudian, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani di dunia Islam. Pengalihan pengetahuan ilmu filsafat Yunani ke dunia Islam menjadi sebuah catatan sejarah yang sangat unik. Dalam perjalanan ilmu ini, filsafat di dunia Islam pada dasarnya terdapat rekonsiliasi, dalam artian mempertemukan dua pandangan yang berbeda, bahkan seringkali ekstrim antara pandangan filsafat Yunani, seperti filsafat Plato dan Aristoteles. Contoh konkret dapat disebutkan bahwa Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh yang besar pada mazhab-mazhab Islam, khususnya mazhab eklektisisme. Al-Farabi dalam hal ini memiliki sikap yang jelas karena ia percaya pada kesatuan filsafat dan bahwa tokoh-tokoh filsafat harus sepakat karena mereka mempunyai tujuannya sama. Tujuan mereka adalah kebenaran. Tidak diragukan lagi, rupanya rekonsiliasi oleh para filosof muslim ini menghasilkan afinitas dan ikatan yang kuat antara filsafat Yunani dan filsafat Arab. Di sisi lain, aktivitas penerjemah menurut A.C. Kadir, proses penerjemah dan penafsiran buku-buku Yunani di negeri-negeri Arab dimulai jauh sebelum lahirnya agama Islam. Penaklukan Timur Dekat oleh bangsa Arab pada tahun 641 Masehi. Pada saat itu, Suriah merupakan tempat pertemuannya dua kekuasaan dunia, Romawi dan Persia.
Bangsa Surya disebut memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu dan penyebaran kebudayaan Yunani ke timur dan barat. Di kalangan umat Kristen, Surya terutama kaum Nestorian, ilmu pengetahuan Yunani dipelajari dan disebarluaskan melalui sekolah-sekolah mereka. Tujuan didirikannya sekolah-sekolah itu untuk menyebarluaskan pengetahuan Injil. Namun pengetahuan ilmiah seperti kedokteran banyak diminati oleh para pelajar. Selain itu, pada masa ini didapati pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Ariok, Ephesus, dan Iskandaria, di mana buku-buku Yunani purba masih dibaca dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kegiatan ini pada gilirannya menghasilkan terjemah karya filosof Yunani seperti Porphyrius, di antaranya adalah Isagoye, Katagoris, Hermeneutika, dan Analytica Priori. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendukung dalam kebebasan intelektual, pengetahuan dan sikap hormat mereka kepada ilmuwan tanpa memandang agama mereka masing-masing. Kemudian perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Satu hal yang perlu dicatat dalam perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa fitnah kubra. Pada saat itu muncul aliran Syiah yang membela Ali, aliran Khawarij, dan kelompok Muawiyah. Namun di konflik yang muncul pada saat itu, sejarah mencatat dua tokoh yang besar yang tidak ikut terlibat dalam perdebatan teologis. Kedua tokoh itu adalah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar mencurahkan perhatiannya dalam bidang ilmu hadis, sedangkan Abdullah bin Abbas lebih memprioritas pada ilmu tafsir. Kedua tokoh ini sering disebut sebagai pelopor institut keilmuan dalam Islam. Mereka juga sering disebut sebagai Mayong, golongan Sunni. Dari sini kemudian dapat dikatakan bahwa sejak awal Islam, kajian-kajian dalam bidang teologi sudah berkembang, meskipun masih dalam bentuk embrio. Dia inilah yang pada masanya menemukan bentuk yang lebih sistematis dalam kajian-kajian teologi dalam Islam. Sebagai contoh personal tentang hukum, seorang yang berdosa besar apakah disebut mukmin atau kafir. Kemudian seperti ditulis Nasution, peranan akal dalam pergulatan pemikiran dan keilmuan dalam tradisi Islam dimulai. Tahap penting berikutnya adalah proses perkembangan dan tradisi keilmuan. Ialah masuknya unsur-unsur dari luar ke dalam Islam. Kemudian tahap penting berikutnya adalah proses perkembangan dan tradisi keislaman adalah masuknya unsur-unsur dari luar ke dalam Islam. Unsur-unsur budaya seperti Parso-Semitik dan budaya Helenisme yang sering disebut memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran Islam. Ibarat pisau bermata dua. Satu sisi ia mendukung Jabriyah, sedangkan di sisi lain ia mendukung Qadariyah. Jabriyah itu lain oleh Zam Ibnu Shafan, sedangkan Qadariyah antara lain Washil Ibnu Adha, tokoh dan pendiri Mu'tazilah. Dari adanya pandangan dan dikotomis antara keduanya kemudian muncul usaha menengah dengan menggunakan argumen-argumen Helenisme, terutama filsafat Aristoteles. Berdasar uraian yang telah saya sampaikan bahwa pengaruh Helenisme dan juga filsafat Yunani sangat membawa pengaruh yang cukup besar untuk perkembangan ilmu pada awal Islam. Dan juga terdapat tradisi keilmuan Islam yang sudah sedemikian kental sehingga
pengaruh itu pun terus mewarnai perkembangan ilmu. Kemudian perkembangan ilmu pada masa kerajaan Islam. Jadi pada masa kerajaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju. Dalam sejarah Islam, kita mengenal nama-nama seperti Al-Mansur, Al-Ma'mun, dan Harun ar-Rasyid yang memberikan perhatian teramat besar bagi perkembangan ilmu dunia Islam. Jadi saat pemerintahan Al-Mansur, proses penerjemah karya filosof Yunani ke dalam bahasa Arab itu berjalan begitu pesat, sampai-sampai beliau memerintahkan barang siapa yang bisa menerjemahkan naskah-naskah Yunani, beliau akan memberikan imbalan yang begitu besar. Kemudian setelah pemerintahan Al-Mansur selesai, pada masa Harun ar-Rasyid, proses penerjemahan itu juga masih terus berlangsung. Harun memerintah Yuhana ibnu Mashwah, seorang dokter istana, untuk menerjemahkan buku-buku Yunani kuno mengenai kedokteran. Di masa itu juga diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi seperti Siddhanta, sebuah risalah India yang diterjemahkan oleh Muhammad ibnu Ibrahim al-Fazari. Pada masa selanjutnya oleh Al-Khawarij Siddhanta. Ini dibuat versi baru terjemahnya dan diberikan komentar-komentar. Selain itu juga Quadripartitus, karya Purdemi, dan karya bidang astronomi yang diterjemahkan oleh satu tim sarjana. Perkembangan itu selanjutnya berada pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Beliau itu termasuk dari pengikut mujtahid dan seorang rasionalis yang berusaha memaksakan pemandangannya kepada rakyat melalui mekanisme negara. Beliau juga sangat berjasa besar bagi perkembangan ilmu di dunia Islam dengan membangun Bait al-Hikmah yang terdiri dari sebuah perpustakaan, sebuah observatorium, dan sebuah departemen penerjemah. Orang yang terpenting di Bait al-Hikmah adalah Hunain, seorang murid Masawai yang telah berjasa menerjemahkan buku-buku Plato, Aristoteles, Gallienus, Apollonius, dan Archimedes. Selanjutnya pada masa pertengahan abad ke-10 muncul dua penerjemah terkenal, yaitu Yahya ibnu Adi dan Abu al-Isa ibnu Ishaq bin Zira. Yahya banyak memberikan terjemahan dan menulis komentar mengenai karya Aristoteles seperti Categories, Sophis, Poesis, Metaphysics, dan karya Plato seperti Aimisius dan Leus. Yahya juga dikenal sebagai ahli logika dan menerjemahkan The Prolegomena of Ammonius. Selanjutnya, pada masa kejayaan ini, terdapat juga tokoh filsafat yang gelut secara serius dalam kajian di luar filsafat. Hal ini dianggap bahwa ilmu-ilmu rasional itu juga termasuk dari filsafat. Atas dasar inilah mereka memperlakukan persoalan-persoalan fisika sebagaimana mereka memperlakukan masalah-masalah yang bersifat metafisika. Kitab lain Shifas, sebuah ensiklopedia filsafat Arab terbesar yang berisi 4 bagian. Bagian pertama yaitu logika, bagian kedua yaitu fisika, bagian ketiga yaitu matematika, dan bagian yang keempat dan terakhir adalah metafisika. Dalam bagian fisika, Ibnu Sina memasukkan ilmu-ilmu psikologi, zoologi, geologi, dan botani. Dan pada bagian matematika dia membahas geometri, ilmu hitung, astronomi, dan musik. Selain tokoh di atas, kita juga mengenal Al-Kindi,
seorang ilmuwan yang lebih sering disebut saintis daripada filosof, berniat besar dalam bidang matematika dan fisika. Dia pernah berpendapat bahwa seseorang mungkin dapat menjadi filosof sebelum mempelajari filsafat. Adapun tokoh lain yaitu Al-Farabi yang mengadakan penelitian dalam bidang geometri dan mekanika. Ada juga Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi, dokter terbesar dalam Islam. Ia terkenal rasionalitasnya dan pandangannya yang jernih dan kemampuan menemukan jenis-jenis penyakit yang pada saat itu belum diketahui oleh dokter-dokter lain. Selain adanya perkembangan ilmu dapat dikategorikan dalam bidang eksakta, matematika, fisika, kimia, geometri, dan lain sebagainya. Sejarah juga mencatat kemajuan ilmu Islaman baik dalam bidang tafsir, hadis, fikih, usul fiqh, dan disiplin ilmu keseimbangan yang lain. Perkembangan ilmu, tafsir, dan ulum Al-Quran belum menemukan bentuk yang konkret sampai dengan abad ke-3 Hijriah. Dalam bidang hadis, perkembangan ilmu hadis dimulai sejak Imam Syafi'i membuat kitab yang bernama Ar-Risalah. Pada perkembangan ilmu hadis, semakin diperlukan pembahasan dengan mengambil dua bentuk. Bentuk pertama, ilmu riwayat, yaitu suatu ilmu atau pengetahuan sabda, kuan dan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi ketetapan ilmu dirayah, yaitu ilmu yang membahas sanad dan matan dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis. Kemudian kita masuk ke masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Jadi pada abad ke-18 dalam sejarah Islam, abad ini adalah abad yang paling menyedihkan karena bagi umat Islam memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Tentunya bangunan tradisi keilmuan Islam secara garis besar dapat diterangkan karena adanya sebab-sebab berikut. Dalam buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kematian semangat ilmiah di kalangan umat Islam adalah diterimanya paham Yunani mengenai realitas pada pokok-pokok bersifat statis. Sementara jiwa Islam adalah dinamis dan berkembang. Pun sebab lain yang menyebabkan hancurnya tradisi keilmuan Islam adalah persepsi yang keliru dalam memahami pemikiran Al-Ghazali. Orang umumnya mengancam Al-Ghazali karena ia menolak filsafat, seperti yang ditulis dalam Tahafut Al-Falah. Padahal sebenarnya ia menawarkan sebuah metode ilmiah dan rasional dan juga menekankan pentingnya pengamatan dan analisis serta sifat skeptis. Selain sebab-sebab di atas, kesulitan-kesulitan ijtihad dan mistisme estetik juga merupakan faktor yang menyebabkan kemunduran tradisi intelektual dan keilmuan di dunia Islam. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan ilmu pada zaman Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.